Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pengajian dari kitab Fiqh Siyam karangan Dr. Muhammad Hasan Hito. Sebagaimana pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang sejarah disyariatkannya puasa. Oleh karena itu, meneruskan dari kitab beliau, pada bab kali ini kita akan mempelajari kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Bagaimana puasa di awal-awal disyariatkannya itu bagaimana dilakukannya. Nah, dibuka kitabnya halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam. Tata cara pelaksanaan puasa di awal-awal Islam. Nah, puasanya bagaimana? Apakah sama dengan puasa seperti kita yang kita lakukan setiap tahun ini atau bagaimana? Lam yakunis siyamu bin nisbati ila zamanil ladzi yusamu fihi kasiyamul ladzi na'rifuhul an waladis taqarra alaihil amru siyam wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi puasa di awal-awal Islam itu ternyata tidak sama dengan puasa yang kita jalani. Kalau yang kita jalani ini puasanya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, mulai dari subuh sampai azan maghrib. Ternyata di zaman dulu, zamannya Rasulullah tidak seperti itu. Di awal-awal disyariatkannya tidak seperti itu. Nah, bagaimana? Disebutkan setelahnya, wa innama kanal amru fi awalil Islam annahu yuhramu ala shaim al aklu wa syurbu wal jima'u wa ghairi dzalika minal muftirati min hina yanam aw yusallil isya'il akhirah fa ayyuhuma wujida awalan haruma alal muslim bihi ma dzakarnahu minal muftirat. Jadi di awal-awal disyariatkannya puasa itu, ketika ada orang yang berpuasa, maka diharamkan untuk makan, minum, berhubungan suami istri, dan diharamkan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa setelah dia tidur. Min hina yanam, ketika dia tidur, au yusallil isa'il akhirah, atau dia sholat isya terakhir. Nah, misalnya kalau zaman dulu misalnya ada orang namanya ulul misalnya, waktu berbuka buka puasa dia. Setelah itu, setelah sholat isya tidur, maka setelah bangun tidur sudah tidak bisa lagi, tidak bisa makan lagi sampai maghrib. Seperti itu. Jadi mulai berpuasanya ketika tidur. Dari bangun tidur sampai azan maghrib sudah tidak bisa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu zaman dulu. Atau setelah melakukan sholat isya. Jadi misalnya setelah maghrib buka puasa, sholat isyanya jam 12. Berarti mulai jam 12 ini sudah tidak bisa melakukan makan, tidak bisa minum sampai adzan maghrib. Zaman dulu seperti itu. Di awal disyariatkannya Islam, fi bidayatil Islam. Tsumma nusikha dzalik. Kemudian hukum yang seperti ini dinasakh. Apa artinya dinasakh? Dinasakh itu hukumnya diganti. Hukumnya apa? Diganti. Jadi nasakh di dalam Islam, naskhul hukmi itu ada. Di mazhab Syafi'i ada. Kalau di mazhab Hanafi ya tidak mengenal naskhul hukmi, tidak ada nasakh hukum. Nah, kalau di mazhab kita ada. Di mazhab kita. Jadi hukumnya yang dulu
setelah tidur dan setelah sholat isya terakhir tidak diperbolehkan untuk melakukan makan, minum dan sesuatu yang membatalkan, tetapi hukum ini dinasah. Nasahnya bagaimana? Dinasah diganti hukumnya bagaimana? Wa ubihalil insani at-ta'amu wa syarabu wal jima'u ila tulu'il fajri sawa'un nama qabla dzalika am lam yakun. Kemudian hukum yang tadi dirubah, dinasah dan diperbolehkan bagi manusia untuk makan, minum, jima dan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sampai tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar sodik, sampai terbitnya fajar sodik, fajar sholat subuh. Meskipun orang tersebut itu tidur atau tidak tidur. Kalau tadi setelah tidur ya tidak boleh makan. Kalau sekarang setelah tidur baru boleh makan, diperbolehkan. Nah, ini diceritakan banyak cerita ini. Tapi ada beberapa puasa itu yang puasanya cuma 5 jam. Ada yang puasanya cuma 6 jam. Kalian besok mau puasa yang berapa jam? Bisa, ternyata puasa itu bisa. Puasa itu ternyata bisa dinego. Mau puasanya berapa? Kamu mau berapa jam? Sampai maghrib. Kalau mau puasa 5 jam setelah sholat subuh tidur kan sampai jam 2, sampai jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, cuma 4 jam. Bangun jam 2, sholat duhur, terus sholat asar jam 3-nya, terus nunggu maghrib. Berarti puasanya cuma berapa jam? 4 jam. Itu puasanya orang M. Orang apa? Orang M, orang malas. Saling. Jangan ditiru loh. Rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Jarir wa Ibnul Munzir wal Baihaqi anil Barra bin Azib qala. Ini ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnul Munzir dan Imam Baihaqi diriwayatkan hadis ini dari sahabat Barra bin Azib. Qala, bagaimana? Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla ay yuftir lam ya'kul lailatuhu wala yaumuhu hatta yamsi. Jadi riwayat dari sahabat Barra bin Azib ini, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika mereka berpuasa kemudian telah datang waktu berbuka puasa dan mereka berbuka puasa, setelah itu fanama qabla ayyuftiro. Jadi telah datang waktu buka puasa ini setelah mereka membatalkan puasanya dengan minum atau makan kurma dan sebagainya, fanama qabla ayyuftiro, kemudian tidur sebelum makan malam. Lam ya'kul lailatuhu wala yaumuhu hatta yamsi. Bangun tidur ya tidak boleh makan lagi sampai siangnya, sampai maghrib, tidak diperbolehkan awal-awalnya. Wa anna Qais bin Soromah wa anna Qais bin Sirmah. Nah, ini namanya Qais bin Sirmah. Ada sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansori. Ini sahabat Ansor, sahabat Ansor. Nah, sahabatnya Rasulullah itu ada 2, ada namanya sahabat Muhajirin, ada namanya sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin itu sahabat yang menyertai Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini namanya sahabat Muhajirin. Kalau sahabat Ansor ini sahabat Rasulullah yang ada di Madinah yang membantu Rasulullah ketika hijrah. Itu namanya sahabat Ansor. Kalau Ansor teman kalian itu namanya Anca. Barisan Anca serba barisan Ansar serba. Ini ada cerita sahabat Qais bin Sirmah ini. Sahabat Qais bin Sirmah ini termasuk sahabat yang mengikuti Rasulullah ketika perang Badar. Bahkan di dalam salah satu riwayat
beliau ini termasuk sahabat Rasulullah yang menjadi wufud yang dikirim ke negara Mesir. Jadi sahabatnya Rasulullah itu sebagian ada yang dikirim ke berbagai negara. Ada yang seperti sahabat Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, Sayyidina Ali dikirim ke Son'a. Nah, seperti itu. Nah, ada yang mengatakan Qais bin Sirmah ini termasuk sahabat Rasulullah yang dikirim ke Mesir. Nah, ceritanya bagaimana sahabat Qais bin Sirmah? Kana iman, berpuasa dia. Fakana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardihi. Pada hari itu dia bekerja di sawahnya, di ladangnya. Bekerja di ladangnya. Falamma hadharul iftar ata imra'atahu. Ketika datang waktu buka puasa, datang ini istrinya. Faqala hal indaka ta'am, dia tanya ke istrinya, ada makanan tidak? Qalat, istrinya berkata, la, sedang tidak ada. Tidak ada yang mau dijadikan buka puasa. Tidak. Walakin antoliku fa'atlubulak. Tapi naik dulu ke rumah, nanti saya carikan untuk buka puasa. Dia naik ke rumah, fagolabat ainaihi fanamat. Tidak bisa menahan ngantuk matanya kayak Najib ini, kemudian tidur dia. Fanama, kemudian tidur. Belum buka puasa tapi tidur. Sudah membatalkan terus tidur. Wajaat imro'atahu, datang istrinya yang nyari makan tadi. Falamma ra'athu na'iman, ketika istrinya melihat dia tidur, qalat khaibatun. Kasihan kamu ini. Dicarikan makan malah tidur. Animta, sudah tidur. Falamma intasofan nahar ghosya alaihi. Ketika paginya, kan tadi kan dijelaskan di awal-awal Islam bahwasanya orang kalau sudah tidur tidak boleh makan. Tadi tidak boleh makan. Lah siang harinya falamma intasofan nahar ghosya alaihi. Ketika datang pagi harinya itu, karena kemarinnya bekerja di ladang, tidak buka puasa, ya toh? Terus tidur, tidak boleh makan lagi. Besoknya gusya alaihi, pingsan. Pingsan, ya Allah. Fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritanya Qais bin Sirmah ini. Fanazalat hadhil ayah, kemudian turun sebuah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai ila qaulihi ta'ala minal fajri, sampai ayat yang sempurnanya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum Kemudian turun ayat, kasihan ini sahabat Qais bin Sirmah. Kemudian turun ayat, uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa arafatu ila nisaikum, mendatangi istri-istri kalian. Boleh berkumpul, boleh berhubungan suami istri. Boleh makan, boleh minum. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar shoti. Kalau tadi di awal-awal kan ketika sudah tidur tidak boleh makan. Sekarang ini dinasah hukumnya boleh berhubungan suami istri, boleh makan, boleh minum ila tulu'il fajri, sampai munculnya fajar shoti. Nah, kalau sudah muncul fajar shoti bagaimana Ustaz? Bagaimana hukumnya? Dia tidak usah dipikir, dia tidak boleh, sudah selesai waktunya, sudah mulai puasa. Ketika sudah waktu subuh sudah selesai, sudah waktunya puasa. Wa akhraja Ahmad. Nah, ada cerita lagi ini tentang masalah ini. Wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnul Mundhir wa akhraja Ahmad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mundhir wa Ibnu Abi Hatim an Ka'ab bin Malik qala. Nah, ini ada sahabat Ka'ab bin Malik. Nama sahabat ini Ka'ab bin Malik, yang meriwayatkan hadis
Yang mengeluarkan hadis Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Abi Hatim. Bagaimana ceritanya sahabat Ka'ab bin Malik ini? Kana nasu fi Ramadan idza shoma ar-rajulu fanama haruma alaihi ta'am wa syarab wan nisa hatta yuftira minal ghad. Ka'ab bin Malik mengatakan, dulu orang-orang Islam ketika Ramadan itu, ketika ada yang puasa kemudian dia tidur, kemudian dia apati? Tidur. Haruma alaihi ta'am, diharamkan makan, minum, diharamkan mendatangi perempuannya berhubungan suami istri hatta yuftira minal ghad, sampai buka puasa besoknya. Sampai buka puasa esoknya. Nah, ini sekarang ceritanya Sayyidina Umar. Faraja'a Umar bin Khattab min inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa qad samara indahu. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ini pulang sehabis samara indan Nabi. Samara itu begadang. Kalau kayak kalian itu begadang terus toh. Samara indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari begadang dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada imra'atahu wa qad namat. Ternyata istrinya sudah tidur. Istrinya siapa? Umar bin Abdul Khattab. Fa'ayqadhaha, dibangunkan istrinya oleh Sayyidina Umar, istrinya dibangunkan, wa aradaha, dan ingin berhubungan suami istri dengan istrinya. Faqalat, kemudian istrinya berkata, inni qad nimtu, saya sudah tidur. Faqala afanimti, ditanya Sayyidina Umar, saya sudah tidur. Tsumma waqa'a biha, kemudian mendatangi untuk berhubungan suami istri. Nah, mengetahui hal ini, wason Ka'ab bin Malik mithlu dzalik. Lah Ka'ab bin Malik yang tadi mengatakan sesungguhnya manusia, orang-orang Islam itu ketika tidur sudah diharamkan makan, minum, berhubungan suami istri. Tahu Sayyidina Umar melakukan hal seperti itu, istrinya sudah tidur, tetap melakukan hubungan suami istri. Akhirnya Ka'ab bin Malik melakukan hal sama juga. Faghada Umar bin Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian esok harinya Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, menceritakan, Nabi, ini kan sebenarnya kan diharamkan ketika sudah tidur, tidak diperbolehkan. Nah, tapi saya melakukan seperti itu. Bagaimana, akan menanyakan. Jadi dulu zamannya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah zaman yang paling enak. Kenapa paling enak? Bayangkan, tiap ada permasalahan langsung ditanyakan pada Rasulullah. Zamannya Rasulullah itu orang-orang tidak butuh apa-apa. Surga saja dibagikan. Surga saja dibagikan. Bagaimana ceritanya 10 sahabat yang masuk surga itu, yang dijanjikan masuk surga? Apa yang dicari manusia kalau tidak surga, Pak? Apa yang dicari manusia kalau tidak kebahagiaan yang hakiki di surga? Nah, zaman Rasulullah surga itu dibagi-bagikan. Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Wah, bahagianya orang yang sudah dijanjikan Rasulullah masuk surga. Kalau Rasulullah yang menjanjikan masuk surga, pasti masuk surga. Karena Rasulullah itu la yantiqu anil hawa, yang diucapkannya itu dari wahyu dari Allah. Nah, ada cerita juga salah seorang sahabat, ini agak lucu, tapi ya luar biasa. Nah, soalnya dijanjikan surga. Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril, sesungguhnya umatnya Rasulullah itu memenuhi gunung-gunung, memenuhi lembah-lembah. Dan mengatakan sabuna alaf minhum yadkhulunal jannah bighairi hisab. 70.000 di antara umat Rasulullah ini masuk surga tanpa hisab. Wah, ada sahabat yang angkat tangan. Ya Rasulullah, doakan saya semoga masuk 70.000 itu.
Dijawab Rasulullah, wa anta minhum, kamu termasuk bagian. Bagaimana itu? Minta kepada Rasulullah semoga diizinkan masuk kepada 70 dari 70 sahabat yang dimasukkan surga ini. Dibilang sama wa anta minhum, dan kamu termasuk bagian dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Bayangkan itu, surga saja dibagi-bagikan. Setelah itu ada lagi sahabat yang mengangkat tangannya. Saya juga Rasulullah, mohon doakan. Apa Rasulullah bersabda? Sabaqaka shahibak. Kedahuluan sama temanmu itu. Sudah habis kuotanya. Sabaqaka shahibak, sudah didahului temanmu. Maksudnya teman yang tadi, sahabat yang tadi yang angkat tangan itu. Semoga kita, senajan amal kita tidak banyak, semoga kita juga dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di surganya tanpa hisab, ya. Karena kalau mau hisab, kayaknya kok tidak lolos ya. Ya. Fadlullahi wasi', rahmatnya Allah itu fadlullahi wasi', wa rahmatuhu awsa' min dzambina. Rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Dosa kita satu lautan, rahmatnya Allah itu berkali-kali lipat dari dosa kita. Itu yang harus betul, harus ditekankan pada hati kita masing-masing. Setelah dikasih tahu seperti itu, fa anzalallah, kemudian turun ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian sekarang ini diperbolehkan, meskipun orang Islam setelah tidur diperbolehkan makan, diperbolehkan minum, diperbolehkan berhubungan suami istri. Tarikhu fardhihi, kapan difardukan puasa itu? Apakah di Mekah ataukah di Madinah? Tahun kapan difardukannya puasa itu? Waqad furidha siyamu syahri Ramadan fi Sya'ban, difardukan, diwajibkan puasa Ramadan itu pada kapan? Fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban fisanati tsaminah minal hijrah, pada tahun fisanati tsaniyah minal hijrah, pada tahun 2 Hijrah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelah itu pada bulan Sya'ban difardukan berpuasa. Berapa kali Rasulullah, berapa tahun Rasulullah berpuasa? Wa qad shamahu sallallahu alaihi wasallam 9 sinin wallahu a'lam. Rasulullah berpuasa Ramadan ini 9 tahun. Karena Rasulullah wafat umurnya 63. Dakwahnya Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, tahun perpindahan Rasulullah ke Mekah ke Madinah dinamakan tahun hijrah. Nah, dari situ dimulai tahun hijriyah kita. Paham? Fadhailu syahri Ramadan wasiyam, keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Aktafi bihadzal qadar, semoga ini bisa manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.